wabarakatuh. Sini perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Sindrang. Saya dari kelas 2A Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kompensasi dan remunerasi. Beberapa pembahasan yang saya akan bahas di sini. Yang pertama, definisi kompensasi. Yang kedua, jenis-jenis kompensasi dan tunjangan. Yang ketiga, struktur penggajian insentif pegawai. Yang keempat, pegawai. Pertama, definisi kompensasi. Kompensasi menurut KKBI adalah imbalan berupa uang atau bukan uang natural yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Pengertian kompensasi pada umumnya adalah suatu objek yang diberikan kecuali bila sumbernya dari pajak pendapatan yang diberikan kecuali dari pajak pendapatan. Kompensasi secara umumnya berkaitan dengan imbalan finansial pada sebuah perusahaan atau bisa disebut dengan financial reward yang diterima para pegawai. Jenis-jenis kompensasi. Ada dua jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi secara langsung. Kompensasi langsung ini adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Selain itu juga segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahun karyawan dan dikenai pajak penghasilan pasal 21 PPh pasal 21. Kemudian kompensasi tidak langsung, yaitu ini juga berwujud uang yang diberikan pada jenis perusahaan, namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya perusahaan mengikut sertakan para karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Penggajian insentif bagi pegawai. Struktur penggajian karyawan adalah sistem penggajian yang berdampak pada kinerja karyawan dan kompetensi yang akan diterima perusahaan. Struktur penggajian karyawan secara mendasar harus dihitung berdasarkan posisi dan tanggung jawab yang diemban. Dasarnya dalam struktur penggajian terdapat 4 level, melalui yang teratas terdapat level top up atau manajemen atau dewan direksi, level general manager atau manager, level supervisor atau kepala bagian, dan level pelaksanaan teknis atau staff. Oke, poin terakhir, pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberian kerja berdasarkan perjanjian dengan kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberian kerja termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Menurut A.W. Wijaja, pegawai merupakan tenaga kerja manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau mental dan pikiran yang selalu dibutuhkan dan menjadi salah satu aset utama dan urusan dunia pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.